Nah, udah. Oke, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Selamat ulang tahun Indonesia ya. Nah, malam hari ini kita mau mengadakan training bagaimana cara kita memulai ya, langkah awal menjalankan bisnis Swanghor. Kita harus bisa memulai dengan benar, bergerak dengan sistem ya, kita bertumbuh bersama dengan tim. Oke, selamat datang tim pemenang. Hari ini Anda tidak harus langsung memahami semuanya, yang paling penting adalah paham untuk langkah pertamanya, bagaimana langkah pertamanya yang harus kita lakukan, lalu segera mulai aktivitas ya. Kemudian ikuti sistem dan bimbingan. Jadi sistem di sini itu sebenarnya sudah lengkap. Kita sudah di bawah naungan Indo 1. Jadi di Indo 1 juga sudah banyak training-trainingnya, termasuk juga YouTube ya, yang tadi saya tunjukkan. Ada YouTube Indo 1, itu juga sudah banyak. Di situ ada motivasi, ada istilahnya bisnis plan gitu ya, ada juga fast track dan banyak ya YouTube yang sudah ada, sudah tayang lah di YouTube-nya Indo 1. Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri di sana sebenarnya. Lalu yang berikutnya adalah jangan berjalan sendirian. Kita berjalan bersama tim ya, supaya apa? Supaya lebih kuat dan lebih saling memotivasi. Karena keberhasilan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan serius. Jadi kata kuncinya adalah serius ya. Tujuan training ini, setelah mengikuti training ini, Bapak Ibu semua akan siap melakukan langkah pertamanya dengan benar. Kita mau komitmen bareng-bareng ya, mulai hari ini kita akan terus belajar, kita mau berlari ya, tidak santai-santai tapi kita mau berlari. Karena apa? Kita sudah banyak ketinggalan dengan tim yang lain gitu. Nah, yang pertama, tujuan training ini adalah kita memahami bisnis Swanghor. Supaya apa? Ketika kita memahami bisnisnya, maka kita juga akan semakin yakin ya dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian semakin mudah juga menjelaskan kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah tentukan alasan dan targetnya. Kita bisa menentukan alasan serta targetnya apa gitu. Kalau kita belum tahu sistem bisnisnya, maka kita juga akan menentukan target akan kesulitan. Tapi ketika nanti setelah training ini, Bapak Ibu jadi akan lebih bisa ya menentukan alasan dan juga targetnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenali dan menggunakan produk. Dan yang keempat adalah membuat daftar calon mitra kita. Kemudian yang kelima adalah mengundang, kemudian presentasi dan follow up. Nah, di tim saya ini, saya akan berkomitmen untuk secara rutin melakukan presentasi setiap minggu, 1 minggu sekali ya, setiap hari Jumat atau Sabtu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengundang ke acara webinar yang akan saya lakukan secara rutin. Ini tujuannya apa? Tujuannya saya ingin membantu teman-teman semua yang mungkin kesulitan ya dalam melakukan presentasi, kesulitan istilahnya menjelaskan bisnisnya. Jadi saya berinisiatif untuk mengajak Bapak Ibu semua. Jadi saya presentasi dengan member baru atau calon prospek saya juga mengajak Bapak Ibu semua, ayo ikut sama-sama mengundang ke dalam presentasi yang akan saya rutin adakan gitu. Yang berikutnya adalah follow up. Setelah member yang kita ajak untuk mengikuti presentasi, kita follow up ya. Nah, yang keenam adalah mulai kita kerja dengan pola 551. Nanti saya jelaskan kenapa 551. Nah, perlu kita pahami, kemudian kita praktekkan, kemudian kita duplikasi. Nah, bisnis ini itu dibangun dari apa?
bisnis ini itu dibangun hanya dari 3 hal ya. Yang pertama adalah produk. Jadi kita perlu menggunakan dan mengenali produknya ya. Kita pilih salah satu produk dulu misalnya. Nggak apa-apa ya, nggak harus semua produk kita coba gitu. Tapi kalau memang kita perlu, kita butuh, atau kita memang mau coba ya boleh-boleh aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggan. Ya, pelanggan. Jadi lebih kebutuhan, layani kebutuhan, dan juga akan timbul yang namanya repeat order. Jadi semua yang kita teman-teman rekan-rekan kita yang kita tawari mungkin nggak semuanya mau menjalankan bisnisnya, tapi mungkin mereka juga akan menggunakan produknya ya. Karena saya banyak di sini ya, rekan-rekan saya yang di Karawang, kemudian pelanggan-pelanggan saya yang istilahnya diabetes gitu ya, juga mereka istilahnya masih sebagai pengguna gitu, masih sebagai hanya beli untuk konsumsi pribadi tapi belum mau menjalankan. Nggak apa-apa, itu pun omset buat kita ya, itu pun jadi omset buat kita. Jadi kita tetap layani pelanggan supaya terjadi repeat order, karena produk kita ini produk yang repeat ordernya tinggi. Jadi mereka kalau sudah coba cocok pasti akan beli lagi. Dan saya pun 3 tahun istilahnya bergabung di Swanghor itu tidak pernah tidak belanja kopi gitu, tidak pernah satu hari tidak minum kopi ya, kopinya Swanghor ya maksudnya, bukan kopi yang lain gitu. Jadi karena sudah cocok gitu, karena kopinya enak dan juga ada manfaatnya. Nah kemudian kita yang berikutnya adalah dibangun dengan tim ya, bertumbuh dan bekerja sama, karena tanpa tim kita tidak bisa berkembang, bisnis kita tidak bisa bertumbuh. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ada 5 langkah nih di sini. Kita pakai produknya, kita rasakan manfaatnya. Kalau kita sudah merasakan manfaatnya, kita ceritakan. Lalu kita layani ya para konsumen kita. Lalu kita duplikasikan, kita ajak yang sudah coba produk, kita ajak untuk mencoba menceritakan kepada orang lain, kepada saudara gitu ya. Kita ajak yang sudah mencoba untuk mengenal bisnisnya gitu, supaya mereka juga bisa memperoleh penghasilan dari Swanghor. Nah kemudian sistem kerja yang sederhana ini udah sering diajarkan oleh tim Indo 1 ya, yaitu use ya. Use itu apa? Yang U pertama adalah use the product, gunakan produknya. Jadi kita perlu kenali produknya melalui pengalaman penggunaan pribadi, karena kalau kita sudah mencoba produk, kita merasakan manfaatnya, ketika kita menceritakan ke orang lain akan lebih mudah daripada kalau kita belum coba produk. Lalu yang kedua adalah share the product, ceritakan produk dan manfaatnya, bagikan pengalaman dengan bahasa sederhana dan jujur. Kemudian yang E adalah earn the income, atau bangun penghasilannya ya, layani pelanggan dan kembangkan tim sesuai sistem gitu. Kemudian mengapa Anda memulai? Nah ini perlu Bapak Ibu istilahnya bertanya kepada diri sendiri, alasan yang kuat yang membuat Anda tetap bergerak. Karena tanpa alasan kita pasti istilahnya tidak mau melakukan ya, atau tidak mau bergerak kalau tidak ada alasan kenapa saya harus memulai bisnis ini. Nah itu juga istilahnya yang membuat kita bergerak atau tidak. Karena sama seperti dulu waktu saya menjalankan, waktu awal saya menjalankan, saya tanpa berpikir pokoknya saya jalan. Setelah 6 bulan saya pun istilahnya kenapa saya berhenti gitu ya, karena saya ada banyak kesibukan yang membuat saya harus memutuskan saya mau menjalankan bisnis ini atau saya menjalankan bisnis yang lain gitu. Karena waktu itu memang saya sedang menangani satu bisnis baru gitu yang saya nggak bisa saya tinggalkan gitu ya, dan itu istilahnya ada modal di sana gitu, sedangkan Swanghor kan tidak ada modal ya. Justru kadang tidak ada modal inilah yang membuat
membuat kita kerja kayaknya santai-santai gitu. Nah, cuma puji Tuhan, ya hari ini saya kembali lagi. Kenapa? Karena saya juga sudah menemukan alasan kenapa saya harus balik lagi untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama, awal saya kembali waktu di bulan Mei itu sebenarnya alasan saya ingin berbagi manfaat kepada orang lain, kepada orang banyak gitu, terutama penderita diabetes gitu ya. Kemudian saya juga ingin istilahnya berbagi apa yang saya punya gitu, kemampuan apa yang saya miliki. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol sama Bu Vita gitu ya. Waktu itu saya bilang, ya Bu Vita, jujur kalau saya melihat kondisi saat ini gitu, saya merasa memang di zona nyaman gitu. Merasa saya tidak membutuhkan gitu ya, tidak membutuhkan penghasilan tambahan. Kenapa? Karena ya kalau untuk saat ini saya tidak kekurangan gitu. Itu yang membuat saya tidak mau bergerak gitu. Nah, tetapi disitulah saya di open mind sama Bu Vita gitu ya, bahwa kondisi ekonomi saat ini itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan informasi tentang ini gitu, yang membutuhkan istilahnya bimbingan bunda gitu waktu itu ya. Akhirnya pun tergerak gitu, iya ya gitu. Kenapa saya berdiam diri? Kenapa saya tidak melakukan sesuatu gitu ya, padahal saya bisa gitu. Nah, itu yang membuat saya motivasi pertama saya kembali lagi untuk melakukan atau menjalankan dengan serius bisnis ini. Yang kedua, akhirnya saya pun menyadari ya, dengan adanya saya sakit diabetes gitu, walaupun sekarang sudah normal gitu, sudah terkendali gitu, tetapi itu membuat saya juga berpikir, iya ya, saat ini saya lagi kondisi sehat, mungkin saat ini saya nggak butuh, tapi berapa tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun kemudian, apakah saya masih bisa bekerja seperti sekarang ini gitu. Nah, itu yang membuat saya juga, iya ya, saya harus punya passive income gitu. Saya harus berjaga-jaga, saya harus punya penghasilan atau pekerjaan gitu, penghasilan tambahan yang memang tidak membutuhkan aktivitas fisik yang seperti sekarang gitu. Itu yang membuat saya akhirnya oke, saya komitmen, saya akan membantu rekan-rekan saya akan membantu sebanyak mungkin orang untuk berhasil di bisnis ini gitu. Membantu banyak orang yang istilahnya mengalami kendala ya, dampak dari perekonomian yang tidak pasti saat ini gitu, perekonomian yang tidak baik saat ini. Nah, itu yang membuat saya punya alasan untuk saya kembali bergerak gitu. Nah, di sini juga kenapa alasan ini penting gitu. Karena alasan ini yang membuat Bapak Ibu mau bergerak, yang membuat Bapak Ibu tidak mudah menyerah, yang membuat Bapak Ibu tidak akan berhenti. Pokoknya saya akan melakukan apapun yang terjadi, saya tidak akan berhenti. Itu yang komitmen yang saat ini saya rasakan gitu. Apapun yang terjadi saya akan tetap jalanin ini. Saya tetap akan membantu banyak rekan-rekan saya gitu. Saya akan banyak membantu orang di luar sana yang membutuhkan informasi penghasilan tambahan gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu motivasinya akan berbeda-beda ya. Mungkin karena untuk sebagai penghasilan tambahan, atau untuk cadangan pendidikan anak gitu ya, atau untuk dana darurat gitu, atau juga pingin bebas waktu ya, seperti saya mungkin juga ingin motivasinya juga ada hal bebas waktu ini ya, supaya mungkin lebih banyak melayani di sosial gitu, melayani di keagamaan gitu ya, dan juga membantu orang lain dan juga masa depan. Jadi Bapak Ibu mungkin punya motivasi yang berbeda-beda. Nah, temukan alasan yang kuat yang membuat Bapak Ibu tidak akan berhenti apapun yang terjadi gitu. Setelah Bapak Ibu ada alasan, lalu coba Bapak Ibu buat target penghasilan saya. Saya ingin berapa penghasilannya per bulannya gitu ya. Apakah 100 juta gitu, apakah sesuai dengan planning 111 48 juta per bulan gitu ya, dan target waktu pencapaiannya.
Kemudian alasan terkuatnya apa ya, ditulis. Nah, kalau bisa ini ditulis di buku atau di kertas, ditempel di mana yang kita bisa lihat setiap hari ya. Target penghasilan saya berapa per bulannya. Kemudian target waktu pencapaiannya berapa. Alasan terkuatnya apa gitu. Tentukan alasannya, tuliskan targetnya dan mulai bergerak. Nah, sebagai masukan ya, kalau di Swanghor ini itu sudah banyak yang mencapai 100 juta per bulan, pencapaian 12 bulan. Jadi saran saya sebenarnya target yang paling ideal adalah 100 juta per bulan dengan target waktu pencapaian 12 bulan atau 1 tahun. Karena apa? Karena sudah ada buktinya yang mencapainya gitu. Lalu tuliskan alasan terkuat. Oke Bapak Ibu, siap? Nah, jika Bapak Ibu udah siap untuk berkomitmen, nah miliki mindset yang benar ya. Miliki mindset sebagai distributor yang profesional, yang mau belajar, mau terus belajar ya. Nih Bapak Ibu di sini artinya sudah melakukan hal yang benar, mau belajar. Kemudian fokus pada aktivitas, jadi fokusnya pada aktivitas kita gitu, bukan hasil ya. Sementara kita nggak usah mikir hasilnya dulu, kita fokus pada aktivitas kita. Lalu tidak takut ditolak, tidak memaksa orang, ini yang perlu ya, perlu kita pegang ya. Kita nggak perlu maksa-maksa orang gitu, kita hanya perlu menceritakan manfaatnya, menceritakan kebaikannya. Lalu konsisten dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini artinya apa? Kita harus punya kita harus menjaga nama baik kita ya. Karena ketika kita tidak bertanggung jawab, nama baik kita jelek, itu yang akan bisa menghancurkan bisnis kita sendiri gitu. Nah, yang berikutnya adalah mengikuti sistem. Nah, sistemnya udah ada, tinggal kita ikuti saja sistemnya. Jangan menunggu percaya diri untuk memulai, karena kepercayaan diri itu akan tumbuh setelah Anda mulai melakukan. Kalau tidak pernah melakukan ya tidak akan pernah percaya diri gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah mulai dari produk yang digunakan. Kita gunakan produk sesuai dengan yang kita mau, yang kita butuhkan ya. Misalnya contohnya 2 produk ini. Jadi di Swanghor kan produknya ada banyak sebenarnya, ada 23 macam produk ya. Nah, saya sendiri pun hanya fokus pada, saya sebenarnya fokusnya hanya pada kopi. Green tea saya pakai untuk saya pribadi, tapi saya jarang menceritakan manfaat green tea kepada orang lain gitu. Jarang saya sharing tentang green tea, tapi saya sharingnya tentang kopinya gitu. Karena pertama lebih mudah, kemudian kopi ini juga bermanfaat untuk mengendalikan gula darah ya, aman untuk penderita diabetes gitu. Kebetulan karena saya juga istilahnya termasuk istilahnya penyintas diabetes ya, penderita diabetes yang sudah merdeka gitu, merdeka dari gula. Makanya saya ininya merdeka dari gula karena saya pantau setiap hari gitu, selama 1 bulan itu sudah normal terus, istilahnya tidak pernah naik ke tidak, gula darahnya itu tetap di bawah 120, artinya sudah normal terus gitu. Makanya saya mengklaim diri saya bebas dari gula. Aduh, sebentar. Nah, kemudian fokus kepada 2 produk ini, mau SH Juara Cafe boleh, atau Green Sea Tooth Gel atau pasta gigi ya, atau pasta giginya. Kemudian kenapa? Karena mudah digunakan setiap hari. Karena namanya 2 produk ini biasanya, halo Bapak Ibu, nggak ada masalah kan ya? Sebentar, ini ada Pak Rusli telepon, lagi presentasi Pak, lagi training. Oke, lanjut ya.
Sampai mana tadi jadi bingung. Oh ya, ini produknya yang mudah digunakan. Ini saya tutup dulu. Mudah digunakan setiap hari gitu, mudah dikenalkan, juga membuka percakapan dan berpotensi repeat order. Karena produk ini relatif terjangkau, dua produk ini ya. Nah, kita perlu memahami, kalau kita mau main di kopi, kita pahami komposisinya apa, pahami cara penggunaannya. Kemudian gunakan secara konsisten, lalu catat pengalaman pribadi, lalu bagikan dengan jujur. Jadi gunakan, kenali, ceritakan. Jadi simple ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan kita fokus dua produk ini saja, fokus kerja 6 bulan. Kalau yang dalam presentasi itu fokusnya satu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk fokus di 551. Kalau kita fokus selama 6 bulan, 551 ini juga potensinya sangat luar biasa ya. 551 itu seperti apa? Jadi kalau di 111 kita 1 bulan ngajak 1 orang, kalau di 551 ini kita dalam bulan pertama kita usahakan mengajak 5 orang baru ya. 5 orang kita ajak di bulan pertama. Kemudian di bulan berikutnya kita bantu 5 anggota tim ini, kita fokus sama 5 anggota tim ini untuk melakukan hal yang sama gitu, menjalankan langkah yang sama. Mereka juga istilahnya mengajak 5 orang baru gitu. Jadi 5 duplikasi 5 ya. Dan kemudian gunakan minimal 1 produk. Nah, gunakan minimal 1 produk ini bisa kopi, bisa odol gitu. Jadi bebas atau boleh dua-duanya. Kalau saya pribadi kan sebenarnya pakai dua-duanya, tapi saya men-sharingkan lebih sering sharing ke kopinya saja. Jadi bulan pertama ajak 5 orang atau 5 jalur, maka 5 tim ini akan bertumbuh dengan 1 produk per bulan, konsisten selama 6 bulan. Di bulan kedua sampai bulan ke-6 kita bantu bina dan duplikasikan ya. Maka ini yang terjadi hasilnya. Kalau kita konsistennya ke 1 produk kopi, 1 kotak per bulan, komitmen kita ya, setiap mitra kita komitmen merekrut. Yang pertama merekrut 5 orang pertama secepat mungkin. Kalau bisa di bulan pertama selesai 5 orang ya. Kalau bulan pertama tidak berhasil 5 orang, kekurangannya kita kejar di bulan kedua gitu. Jadi diusahakan secepatnya. 5 orang pertamanya secepat mungkin. Yang kedua kita fokus membantu 5 anggota tim agar masing-masing mengajak 5 orang. Kita bantu 5 tim kita yang baru, kita bantu mereka untuk mereka juga dapat memperoleh mengajak 5 orang gitu ya. Nah, kemudian menggunakan minimal 1 kotak kopi Juara Cafe per bulan. Nah, kemudian yang keempat memberikan edukasi dan pembinaan secara rutin. Nah, untuk langkah yang keempat ini istilahnya Bapak Ibu sudah mudah ya. Kita bisa mengedukasi dan juga membina bersama dengan tim, tidak harus dibina dengan sendiri. Mungkin Bapak Ibu hanya memfollow up, ayo ikut training, ini ada trainingnya Bunda Quinsa, ini ada trainingnya Indo 1 gitu ya. Jadi edukasi dan juga pembinaan. Kalau ada kesulitan, misalnya kesulitan apa kita bantu, misalnya kesulitan belanja, kesulitan melihat website gitu ya, kita bantu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menduplikasikan langkah 1, 2, dan 3 dengan benar. Kalau ini sudah terduplikasi, maka di bulan ke-6 potensinya adalah 91 juta ya untuk hanya kopi. Nah, kemudian gimana kalau yang mau komitmennya di odol saja gitu? Karena ada juga rekan saya, tim saya yang mainnya di odol gitu, karena dia sudah mendapatkan manfaat dari odol ini gitu. Dia pakai untuk maskeran gitu, flek-flek hitamnya berkurang. Nah, ini perlu saya coba juga ya, saya belum nyoba ini buat maskeran. Jadi inget ini, ada rekan saya itu pakai odol ini buat maskeran gitu. Mungkin perlu dicoba juga ini. Nah, kembali lagi ke laptop. Kalau untuk 551 dengan 1 odol langkahnya sama, cuma hanya
kopinya tadi diganti dengan 1 odol gitu, karena 1 odol ini kan PV-nya lebih kecil ya. Itu pun 6 bulan kita serius, kita konsisten, kita fokus, maka di bulan ke-6 itu potensinya juga mencapai 30 juta. Jadi nggak main-main ya, lumayan ya, udah di atas UMR. Dan biasanya di bisnis Wanghor ini kalau sudah mencapai istilahnya di atas 10 juta itu sudah stabil income-nya. Sudah, kalau kita peringkatnya minimal di senior vice manager, apalagi special vice manager ya. Kalau 551 ini targetnya kita special vice manager gitu. Nah, income-nya itu sudah stabil. Nah, kenapa pola kerja Wanghor 551? Karena ini dengan kita mengajak 5 orang per bulan, fokus membantu 5 anggota tim, untuk mereka masing-masing juga mengajak 5 orang di bulan pertamanya lah, kemudian konsisten menggunakan produk minimal 1 produk, duplikasikan langkah ini, maka potensi di bulan ke-6 itu ada banyak. Jadi bukan cuma income tadi ya, ada 6 yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah kita akan cepat naik peringkat minimal senior vice manager ya, tapi bisa sampai ke special vice manager kalau terjadi sempurna special vice manager yang akan kita raih peringkatnya. Kemudian bonus stabil minimal di 20 juta per bulan. Jadi tadi kalau pakai odol 30 juta per bulan, kan mungkin ada meleset-melesetnya ya. Nah, minimal stabil di 20 juta per bulan. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan promo mendali gitu. Mendapatkan mendali promo yaitu perunggu, perak, gold, dan diamond sekaligus ya, 4-4-nya kita bisa raih di bulan ke-6. Kemudian apa? Reward CEO. Reward CEO ini potensinya berapa? 87,5 juta. Ini kita bisa mencairkan reward CEO. Nah, apa itu reward CEO? Ini akan dijelaskan di training business plan ya. Rencananya besok, tapi besok saya ada urusan gitu, ada perlu, jadi besok tidak bisa. Nanti di akhir kita bicarakan apakah mau ganti hari apa atau mau dimajuin jamnya, karena jam 7 malam saya nggak bisa. Kemudian yang kelima adalah meraih fasilitas reward jalan-jalan VIP ke luar negeri setiap tahun bersama pasangan. Jadi dengan kita fokus 551, kita bisa mendapatkan ini 5 hal ini ya, termasuk jalan-jalan ke luar negerinya. Jadi jalan-jalan ke luar negerinya tahun depan ya. Mungkin kalau tahun ini belum kekejar ya, kita mempersiapkan untuk tahun depan gitu, supaya tahun depannya kita mencapai untuk jalan-jalan VIP nih gitu. Ketika kita sudah bisa mencapai, maka setiap tahunnya pasti otomatis akan tercapai gitu. Oke, mudah ya Bapak Ibu ya. Kita pasti bisa. Yakini itu pasti bisa. Kemudian langkah berikutnya adalah menggali tambang emas di kontak WhatsApp Anda. Nah, ini Bapak Ibu yang masih baru, yang istilahnya baru bergabung gitu ya, yang kontak WA-nya belum dikelola, belum diolah. Nah, sekarang mulai manfaatkan kontak WA. Biasanya Bapak Ibu coba cek di WA masing-masing, kontak WA-nya minimal lebih dari 150 kontak ya, betul ya. Nah, masalahnya itu salah satu alasan utama tim Anda sering mengeluh tidak bisa jalan itu karena merasa kehabisan orang untuk diprospek. Padahal mereka sedang mengabaikan harta karun yang nyata. Harta karunnya apa? Kontak WhatsApp. Nah, peluangnya ada di kontak WhatsApp Bapak Ibu masing-masing ya. Tambang emas bisnis Anda itu berada tepat di dalam daftar kontak handphone Anda sendiri. Jadi setiap orang pasti memiliki minimal 150 hingga ratusan kontak di WhatsApp, namun banyak nama yang sudah tidak pernah disapa selama 6 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun ya. Nah, mulai hari ini kita hidupkan kembali database Bapak Ibu semua, bangun komunikasi dengan sopan ya. Teman-teman, rekan-rekan, pokoknya yang ada di kontak WhatsApp itu kita
coba bangun komunikasi kembali. Yang sudah lama tidak pernah komunikasi, kita lakukan komunikasi kembali gitu. Tapi jangan melakukan spam iklan produk ya. Jangan kita mentang-mentang banyak kontak WhatsApp-nya langsung kita promo produk gitu, atau promosi tentang bisnis Swanghor gitu. Nah, mereka sudah nanti ilfil duluan. Jadi jangan lakukan itu. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, kita kategorikan kontak WhatsApp kita menjadi 3 bagian. Yang pertama, mereka yang dekat dan mudah dihubungi, yang sudah ibaratnya kita sudah sering nih berinteraksi, sering ngobrol, sering istilahnya sudah dekat lah ya dan mudah dihubungi, atau keluarga misalnya, tetangga, teman, rekan-rekan yang di komunitas gitu. Nah, itu yang kita hubungi lebih dulu karena udah biasa gitu, udah biasa ngobrol. Nah, itu yang kita lebih duluin gitu ya, untuk kita hubungi, untuk kita kenalkan produknya, untuk kita kenalkan bisnisnya. Nah, kemudian yang kedua, kategori kedua adalah yang sudah kenal tapi jarang berkomunikasi. Nah, ini sarannya adalah kita bangun kembali komunikasi. Kita tanya kabar, kita tanya istilahnya bertanya kembali ya, gimana kabarnya gitu. Kita menyapa kembali, kemudian kita jalin komunikasi yang baru lah dengan cara yang alami, natural gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini, yang C, kelompok yang berikutnya adalah kenalan baru atau dari sosial media. Nah, ini mulai dengan interaksi. Jadi kita Bapak Ibu kalau istilahnya sambil kita menghubungi orang yang di kategori A, sambil kita menjalin komunikasi di kategori B, kita juga terus mencari kenalan-kenalan baru ya, melalui sosial media misalnya, melalui grup WhatsApp yang Bapak Ibu ikuti gitu ya. Kita mulai interaksi dengan orang-orang baru di sosial media. Nah, caranya gimana? Nanti bisa dengan cara kita posting ya, posting undangan gitu, posting webinar, itu juga salah satu hal yang powerful juga. Nah, jangan langsung mengirim penawaran kepada seluruh kontak, tapi bangun percakapan terlebih dahulu. Ini penting yang perlu digarisbawahi. Kemudian 3 langkah mengundang ke webinar. Nah, di di webinar saya istilahnya lebih ke mengundang ke webinar. Jadi yang saya ajarkan di training saya ini adalah lebih ke sosial media atau ke digital marketing ya. Kalau ibaratnya secara offline itu ada pakarnya sendiri ya, bisa belajar dengan Bu Vita gitu ya, dengan tim yang lain ya. Karena saya sendiri kalau untuk offline itu jarang melakukan, walaupun sesekali juga karena saya sibuk gitu, sehingga lebih banyak waktunya ya saya manfaatkan dengan online. Karena dengan online ketika kita memiliki waktu yang sedikit, justru dengan online inilah kita bisa melipat gandakan waktu kita gitu. Karena kalau kita offline kita hanya bisa menemui 1-2 orang gitu ya. Tapi kalau kita online kita bisa jalin interaksi satu hari, misalnya kita targetkan 10 orang nih, kita bisa jalin komunikasi ke 10 orang baru kita kenalan gitu ya. Nah, langkah yang 3 langkah itu untuk mengundang webinar. Yang pertama adalah bangun interaksi, jadi interaksi dengan kontak yang dimiliki, atau posting undangan webinar di media sosial, itu juga bisa ya, sehingga ketika mereka yang sudah kita bangun interaksinya, kita arahkan untuk ke webinar, arahkan prospek untuk mengikuti webinar sampai selesai. Nah, kemudian setelah kita mengarahkan ke webinar, baru kita follow up ya, kita hubungi kembali setelah webinar dan mendengarkan tanggapan mereka. Jadi kita lakukan interaksi, kita arahkan ke webinar, dan kemudian kita follow up. 3 langkah mengundang ke webinar.
Nah, sampai di sini dulu untuk ke webinar ya. Saya stop sampai sini dulu, nanti saya lanjut gitu. Nah, ketika mengarahkan ke webinar, Bapak Ibu bisa menggunakan materi promosi yang akan saya bagikan. Saya bagikan di grup Maco ya. Nanti kalau timnya Pasarlan bisa Pasarlan yang membagikan. Sebentar. Contohnya, contoh. Mana sih? Nah, Bapak Ibu yang ada di grup Maco siapa saja? Sudah saya kirim foto-foto ya, gambar-gambar yang bisa digunakan untuk um, diposting di media sosial. Itu ada tiga gambar. Nah, gambar itu bisa diposting, kemudian copywritingnya akan saya bagikan ya. Nanti kalau yang cocok langsung bisa tinggal copy paste aja, atau kalau yang maaf saya ini ya kepental ya. Maaf ya kepental. Sebentar saya lagi cari filenya, lupa saya simpan di mana. Sebentar. SHI. Aduh, sinyalnya kurang baik ya. Sebentar, maaf ya. Saya kok jadi lupa disimpan di mana.
Putus lagi ya. Oke, sekarang udah nyambung lagi. Udah terima ya di grup. Di grup ya. Kemudian ada angle. Saya kirim Microsoft Word-nya saja ke ini. Sambil saya share. Saya baru ingat nih di sini. Ini saya kirim ke sebentar. Ini saya arahkan ke sini dulu. Baru saya dari sini masukin ke sini. Nah, oke, saya kirim. Nah, itu angle iklan itu bisa tinggal copy paste, jadi bisa dengan gambar itu atau bisa dengan gambar yang sebelumnya. Nah, di sebelumnya juga saya sudah sempat kirim gambar, cuma kalau yang baru masuk nggak bisa ya, nanti saya kirim balik kali ya. Nah, ini kan ada nih gambar-gambar ini nih. Nah, gambar-gambar ini juga bisa dipakai nih. Dipakai dengan angle-angle yang berbeda gitu ya. Ini dengan angle-angle yang berbeda. Atau pakai yang terbaru ini, ada 3. Ini juga bisa. Nah, ini untuk materi minggu depan hari Jumat. Hari Jumat materinya adalah Smart Income Blueprint. Ini sudah saya buat materinya dan nanti cara mudah-mudahan sih akan tingkat closingnya akan lebih tinggi karena saya akan ajak komunikasi dulu para peserta gitu ya, supaya menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya yang nantinya akan mengarahkan mereka untuk gabung gitu. Oke. Kemudian lanjut ke tadi mana share. PPT-nya keluar ya. Sampai di sini ada yang bertanya tidak? Atau saya lanjut dulu ke ini ya, lanjut sampai nanti kalau sudah selesai baru kita tanya jawab. Nah, ini adalah kesalahan distributor baru ya. Jadi kita harus menghindari kebiasaan berikut. Yang pertama, menunggu sempurna sebelum memulai. Nah, ini biasanya member-member baru banyak sekali yang istilahnya mau mulai itu kayak maju mundur gitu. Padahal yang benar adalah kita mulai aja dulu. Ketika kita salah misalnya, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kita belajar dari kesalahan. Nanti kita perbaiki gitu. Jadi nggak perlu menunggu sempurna. Kita mulai aja dulu gitu. Dengan kita mulai maka kita akan belajar. Kalau ada kesalahan ya kita akan belajar dari kesalahan. Gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah hanya belajar tanpa melakukan aktivitas. Nah, Bapak Ibu sudah benar melakukan langkah belajar, ikut training. Tapi kalau ketika kita sudah belajar, sudah tahu
caranya, sudah tahu ilmunya, sudah tahu manfaat produknya, tapi kita nggak melakukan aktivitas, yaitu sama aja kita juga tetap tidak jalan ya, akan tetap berhenti di tempat. Nah, kemudian menjelaskan terlalu panjang melalui chat. Nah, kalau sebaiknya kalau terlalu panjang melalui chat itu kurang efektif ya. Nah, bisa juga dengan cara yang diajarkan oleh Pak Rusli ya, yang teknik maco, copy paste, tapi itu juga tidak istilahnya tidak cocok untuk semua gitu. Tetapi itu bisa dilakukan untuk Bapak Ibu yang istilahnya yang punya kontak WhatsApp banyak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan cara-cara yang Pak Rusli ajarkan. Yang penting adalah di poinnya WhatsApp marketing itu adalah poinnya jangan kita langsung promosi sebelum kita berinteraksi. Itu yang poin pertama. Kita harus lakukan interaksi dulu, kemudian kita lakukan edukasinya bertahap gitu. Edukasinya bertahap tapi lengkap gitu, dari mulai pengenalan produk, testimoni produk, sampai kemudian pengenalan perusahaannya, kemudian bisnisnya gitu, bisnis plan-nya, kemudian testimoni penghasilan. Nah, itu lengkap satu urutan yang sudah di sedemikian rupa oleh Pak Rusli itu. Jadi sudah lengkap gitu. Nah, tetapi kalau yang males chat, maksudnya males chat untuk mengedukasi lewat chat, nah bisa juga kita ngobrol santai, kemudian arahkan seperti yang saya anjurkan pada malam hari ini, yaitu kita melakukan interaksi, mengundang mereka, mengarahkan ke webinar yang akan dilakukan rutin setiap minggu, setiap minggunya, seminggu sekali maksudnya, bukan hari Minggu ya. Kemudian kita follow up gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah memaksa keluarga atau teman. Nah, ini jangan kita memaksa ya, kita hanya mengarahkan, menganjurkan gitu ya, memberikan informasi, memberikan solusi gitu. Jadi bukan memaksa. Kemudian mengirimkan pesan massal tanpa membangun komunikasi. Nah, ini yang dilarang ya, apalagi sekarang WhatsApp ini udah lebih galak gitu loh. Nanti kalau kita ngirim pesan massal tanpa membangun komunikasi dulu, apalagi kalau mereka yang tidak save nomor kita, itu akan mudah kena ban ya, kena banned. Kemudian berhenti setelah beberapa kali ditolak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ditolak, kita evaluasi kenapa ditolaknya gitu, dan kita jangan patah semangat karena masih banyak orang di luar sana ya yang masih istilahnya bisa kita tawari, yang bisa kita ajak gitu. Jadi jangan kita berhenti hanya karena kita sudah ditolak 3-5 orang atau 10 orang gitu. Pokoknya tetap kita evaluasi kenapa ya kira-kira ditolaknya gitu. Oh, dia berkata begini gitu. Nah, itu bisa kita konsultasikan ke upline ya, supaya tahu solusinya. Kemudian hanya fokus merekrut tanpa melayani pelanggan. Nah, ini juga kesalahan yang berikutnya ya. Kita hanya fokus merekrut aja gitu. Saya waktu itu ada satu jaringan yang jaringannya besar gitu, banyak, tapi omsetnya nggak ada gitu, karena omsetnya fokusnya ngerekrut aja, ngerekrut banyak orang, kemudian tapi kalau tidak melayani pelanggan, artinya kita nggak nyari pelanggan gitu, nggak nyari yang mau coba produknya gitu. Kita jangan istilahnya takut untuk nawarin produk, karena produknya ini bagus gitu, produknya justru yang nanti akan berbicara. Dengan melalui produk, saya banyak kok yang istilahnya melalui produk kemudian akhirnya mau gabung gitu, mau gabung istilahnya mulai melihat gitu peluang bisnisnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membiarkan mitra baru berjalan sendiri. Jadi kalau sudah punya member baru, mitra baru, kita arahkan member baru atau mitra baru kita untuk mengikuti sistem. Kita ajak bicara, kita ajak komunikasi,
kita tanya ada kendala atau enggak gitu ya, dan kita ajak untuk mengikuti sistem, ajak ikut trainingnya gitu. Kemudian apa? Jangan membuat klaim kesehatan dan penghasilan yang berlebihan. Kita istilahnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan istilahnya testimoni gitu ya. Kalau klaim kesehatan kita kasih testimoni orang aja gitu, karena kalau namanya testimoni itu kan memang benar terjadi gitu, apa adanya ya. Penghasilan pun demikian, itu semua. Kalau penghasilan kan itu screenshotan ya dari website resmi, jadi ibaratnya bukan suatu hal yang direka-reka, tapi memang benar adanya gitu. Kemudian membandingkan hasil diri dengan orang lain, jadi jangan sampai kita tuh merasa, oh saya kok hasilnya baru sekian, orang lain sudah mencapai ini gitu. Jangan kita jadi malah rendah diri gitu ya. Kita harus tetap fokus pada diri sendiri, fokus pada perkembangan diri kita sendiri, apa yang masih kurang, apa yang masih perlu dievaluasi dari diri saya, apa yang masih perlu diperbaiki dari diri saya gitu. Nah, sering-seringlah konsultasi, sering-seringlah ngubungin upline ya. Nggak apa-apa kok sering ngubungin saya, ngechat saya, istilahnya menanyakan sesuatu, nggak apa-apa gitu. Pasti kalau saya sempat saya jawab, kalau lagi sibuk mungkin saya akan tunda menjawabnya, tapi pasti akan saya jawab gitu. Nah, kemudian gunakan sistem pendukung yang ada. Jadi beruntung banget Bapak Ibu, kita berada di satu naungan, yaitu di Indosat ya, dimana Indosat itu sudah banyak sekali sebenarnya sistem pendukungnya gitu. Ada tutorial-tutorial yang lengkap di di YouTube-nya Indosat gitu ya. Terus juga ada training-training yang dilakukan rutin juga oleh Indosat. Saya hanya melengkapi saja gitu. Saya hanya melengkapi karena apa? Karena Indosat juga sudah terlalu banyak ya. Kadang-kadang sudah sampai 1000 full gitu. Sudah member baru nggak bisa masuk lagi, yang terlambat nggak bisa masuk, sehingga saya memfasilitasi untuk yang baru gitu, memfasilitasi supaya lebih terarah juga, lebih terstruktur juga gitu. Dan juga yang lebih penting adalah webinar yang akan saya lakukan rutin, itu juga akan membantu Bapak Ibu untuk mengundang gitu, untuk Bapak Ibu untuk istilahnya mengundang calon-calon mitranya yang baru ikut dalam webinar gitu ya, sehingga mengclosingnya lebih mudah. Nah, ini support system atau sistem pendukungnya apa saja? Yang pertama, training produk. Training produk itu sebenarnya setiap hari Selasa sama hari Kamis, tapi hari Selasa, nah kebetulan saya besok tidak bisa ya, jadi Bapak Ibu juga bisa ikutin training yang dari kantor pusat gitu ya, tentang produk. Kemudian training bisnis plan. Nah, training bisnis plan ini ada juga di tim Indosat, tapi saya akan memberikan training bisnis plan secara khusus gitu. Karena apa? Karena kebetulan saya tahu hitung-hitungannya gitu ya. Dan istilahnya saya ini baru ngeh gitu tentang kehebatan atau luar biasanya bisnis plan Swanghor yang menyebabkan banyak yang sudah mendapatkan 100 juta. Itu sangat masuk akal Bapak Ibu, sangat masuk akal. Ratusan juta, bahkan istilahnya sampai ibaratnya ada yang sudah dapat 500 juta gitu ya, misgan gitu, sampai 400 juta. Itu sangat masuk akal gitu. Nah, nanti akan saya bahas nih di training business plan. Kemudian training fast track. Nah, training fast track sama aja ya dengan 551 atau 3 kali 7, itu sama aja gitu. Artinya bukan lagi cuma 111. Nah, kemudian seminar bisnis. Nah, seminar bisnis ini yang akan saya lakukan di setiap hari, kemungkinan hari Jumat ya, hari Jumat atau Sabtu. Jadi tiap minggunya nanti mengikuti jadwal lah. Mengikuti, karena saya memang ada kesibukan di hari, kalau nggak hari Jumat, Sabtu itu. Jadi nanti disesuaikan di situ hari Jumat atau Sabtu. Kemudian presentasi online dan offline. Nah, kalau online sama kayak seminar bisnis ini ya, atau presentasi online itu bisa ngajak juga di
Zoom-nya Indosat juga bisa. Dan kalau offline Bapak Ibu bisa istilahnya belajar ya untuk melakukan presentasi secara offline gitu. Kemudian grup pembinaan. Nah, kalau Bapak Ibu belum mempunyai grup yang cukup banyak, bisa istilahnya grup pembinaannya bergabung di grup saya gitu. Kecuali kalau yang sudah cukup besar kayak Pak Sarlan kan sudah cukup besar ya, punya grup sendiri nggak masalah gitu. Kalau yang masih kecil ibaratnya bergabung di grup saya nggak apa-apa gitu. Kemudian materi resmi perusahaan. Nah, ini bisa diikuti gitu ya. Jadi ada di perusahaan Pusat Swanghor juga suka ada training-training tentang produk. Dan setiap hari Kamis juga ada training produk yang dibawakan oleh Miss Gan. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi aktivitas mingguan kita. Nah, ini evaluasi mingguan ya. Evaluasi mingguan kita perlu evaluasi kita misalnya kita buat target nih. Target kontak baru kita bisa mendapatkan kontak baru berapa gitu, 50 kita tulis misalnya contoh 50, lalu hasilnya berapa di satu minggu itu, tercapai nggak 50 orang gitu. Kalau tercapai tulis atau bahkan lebih, jadi hasilnya berapa ditulis. Lalu follow up, kita sudah misalnya target follow up 25 orang, sudah kita lakukan belum gitu. Nah, ini perlu kita evaluasi, ini menjadi acuan kita gitu. Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan target yang kita inginkan. Lalu presentasi ya. Presentasi targetnya 10. Ini bisa juga presentasi di sini, presentasi pribadi. Kalau yang sudah bisa presentasi, targetnya satu minggu berapa orang, berapa kali presentasi, atau presentasi ini bisa juga dengan berapa orang yang diundang ke webinar gitu. Nah, targetnya berapa orang nih yang akan diundang setiap minggunya. Nah, hasilnya berapa. Pelanggan baru. Nah, kita juga perlu ada pelanggan baru ya. Jadi kita jangan fokus untuk mencari mitra baru saja, kita juga fokus mencari pelanggan baru. Gitu. Yang mau coba produk dulu nggak apa-apa, kita tawarkan produk dulu gitu. Kalau orang-orang dekat biasanya saya melalui produk dulu ya. Kalau orang dekat, keluarga, teman gitu, saya melalui produk dulu. Setelah produk baru nanti udah cocok, baru saya infokan tentang ada bisnisnya loh gitu. Jadi pelanggan baru ini juga penting, supaya pelanggan baru juga ini omset buat kita ya. Kemudian mitra baru gitu, mitra barunya berapa targetnya dan hasilnya berapa. Kemudian mitra yang kita dampingin gitu, yang kita dampingin artinya yang mereka mau benar-benar serius kita dampingin, nah berapa, hasilnya berapa. Kemudian training yang kita ikuti gitu. Jadi semua evaluasi ini Bapak Ibu bisa catat ya, bisa evaluasi setiap minggunya apakah sudah berjalan dengan baik. Jadi pertanyaan evaluasinya ini, apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target. Kemudian kalau enggak, apa yang perlu diperbaiki. Nah, kita coba renungkan yang perlu diperbaiki apanya nih. Terus siapa yang perlu ditindaklanjuti atau siapa yang perlu dibantu. Ini juga perlu kita tulis peta jaringan kita. Lalu apa target minggu berikutnya. Nah, kalau kita sudah tahu nih target minggu ini misalnya sudah tercapai, hasilnya sudah tercapai misalnya atau hasilnya lebih, nah kita perlu membuat target untuk minggu berikutnya. Kalau belum tercapai, kita buat target yang sama mungkin ya, yang targetnya tetap, nah supaya minggu depan bisa tercapai. Tapi kalau misalnya sudah targetnya sudah melebihi, nah kita perlu target minggu berikutnya perlu kita tingkatkan gitu. Jadi kita catat, kita evaluasi, kita perbaiki, dan kita ulangi lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini action plan-nya ya Bapak Ibu semua. Keputusan setelah training, jadi setelah mengikuti training ini, Bapak Ibu bisa istilahnya melakukan action gitu. Produk apa yang ingin Bapak Ibu coba terlebih dahulu gitu. Mau coba kopinya dulu, mau coba odolnya dulu, atau yang sudah pakai odol, yang sudah pakai kopi nih, pengen coba produk yang lain juga boleh ya. Target pelanggan bulan ini, jadi targetnya berapa untuk bulan ini.
pelanggannya, target mitra bulan ini berapa, waktu kerja setiap hari ini penting ya. Waktu kerja setiap hari kita perlu meluangkan waktu setiap harinya berapa jam setiap hari gitu. Buat yang kerja misalnya hanya meluangkan waktu 2 jam per hari aja sudah cukup gitu. 2 jam per hari kalau 1 minggu sudah berapa dikalikan 7 ya kan. Kita perlu men-setting waktu khusus gitu. Waktu kerja kita setiap harinya berapa jam. Kemudian jumlah undangan perharinya berapa, lalu jumlah evaluasi dengan sponsor, jadwal evaluasi dengan sponsor. Nah ini boleh Bapak Ibu juga bisa evaluasi bareng sponsor ya, saya sudah melakukan begini-begini. Nah kalau evaluasi dengan sponsor sudah punya target dulu gitu, sudah punya action plan-nya dulu gitu, baru evaluasi. Kalau belum ada ya apa yang mau dievaluasi kan. Jadi sudah ada dulu action plan-nya, baru dievaluasi. Saya ada rekan saya yang sering hubungin saya untuk evaluasi loh. Kebetulan memang member baru sih, karena masih baru jadi masih sering bertanya, sering istilahnya minta saran gitu ya, minta evaluasi gitu. Nah, komitmen Bapak Ibu silakan membuat komitmen masing-masing ya. Membuat daftar minimal 50 nama misalnya, menghubungi 10 orang pertama gitu. Setiap harinya mungkin gitu ya. Menentukan jadwal presentasi pertama. Nah, ini menentukan jadwal ini bisa juga diubah dengan mengundang ya. Kalau yang belum istilahnya belum bisa presentasi, kalau yang sudah mungkin bisa mau mencoba melakukan presentasi baik online maupun offline. Bisa juga presentasi one on one juga bisa, lewat online juga bisa one on one ya, menggunakan Zoom seperti ini gitu. Terus melaporkan aktivitas kepada sponsor. Oke, mulai hari ini Anda tidak perlu langsung menjadi ahli, Anda hanya perlu mulai dan terus bertumbuh. Ya, kesuksesan tidak datang kepada orang yang paling pintar. Kesuksesan datang kepada orang yang terus belajar, bergerak dan tidak berhenti. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang mau ingin bertanya, forum saya buka. Sambil saya ngopi dulu nih, kopinya udah dingin deh. Ada yang masih bingung, ada Saran boleh yang Bunda? ya, ya Pak Saran Haji. boleh? Boleh, siap. Ya, jadi saya juga sama di online, offline juga nggak sempat Bunda. Jadi karena Bang Sunda tadi menyebut sosmed ya, eh kira-kira apakah Indosatu apa dari Bu Quinsa, apakah materi bukan materi ya? Jadi misalnya ke TikTok ya, itu kalau kita mengambil video itu ketat sekali itu. Kira-kira ada nggak yang disiapkan gitu kita tinggal pakai gitu Bunda? Hmm, kalau untuk TikTok kebetulan saya nggak main TikTok, jadi istilahnya kurang paham saya kalau di TikTok itu. Tapi memang kalau untuk sosial media semua memang ada ketentuan-ketentuan yang istilahnya tidak boleh kita langgar gitu. Misalnya menjanjikan pasti sembuh gitu, menjanjikan eh, istilahnya suatu kepastian yang ini ya. Jadi kayak kata-katanya mungkin yang perlu diganti gitu. Kayak misalnya pasti sembuh itu juga nggak membantu penyembuhan gitu, membantu istilahnya pemulihan gitu. Oh, Bunda nggak sering bikin video. Enggak. Oh, oh jadi itunya hanya gambar aja kali ya. Misalnya di Instagram atau di Facebook mungkin gambar yang bukan video ya. Gambar aja ya. Oh, Betul. nggak lebih efektif video ya, Bunda ya. Hmm, sebenarnya sih lebih efektif video.
Tapi sejauh ini saya gambar juga istilahnya cukup ini juga sih gitu, cukup efektif. Yang penting copywritingnya, yang penting Iya. kata-katanya. Heeh. Di akun pribadi. Saya punya akun bisnis sama akun pribadi. Kalau saya IG sama FB sih. Cuma Iya, iya. kalau untuk apa namanya khusus produk Swanghor belum sih, belum istilahnya belum produksi lah, mungkin nextnya. Hmm. Kalau untuk orang baru, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Tolong kirimkan video testimoni di grup pembeli yang sudah merasakan manfaat kopi dan odolnya. Baik Pak, nanti saya kirim ya, ada banyak sebenarnya testimoninya. Kalau untuk orang baru ya itu tadi perlu mempelajari, kemudian eh, mencoba produknya gitu, supaya kalau kita sudah mencoba produknya akan lebih lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih bisa menceritakan manfaatnya, lebih tahu rasanya gitu. Tapi bisa juga menggunakan testimoni-testimoni pengguna lain juga bisa sih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah siap action semua? Halo Bu Hartini. Bu Hartini dari rekannya siapa ya? Kalau udah nggak ada, berarti saya bisa tutup ya. Bu Aas, Bu Muti, gimana cara menjawab untuk orang yang alergi sama MLM? Jangan diajak MLM. Kalau alergi, mulai dari produknya dulu gitu. Mulai masuk dari produknya. Kalau sudah produknya merasakan, nah kemudian arahkan ikutin webinarnya, karena webinarnya nanti kan juga akan paham ya. Jadi multi level marketing itu tidak selamanya negatif gitu. Karena memang maklum sih orang alergi gitu, karena kan banyak istilahnya mungkin sudah istilahnya apa ya, jenuh, capek gitu ya. Karena saya juga dulu sempat istilahnya main multi level juga, sehingga merasa udah nggak mau lagi gitu. Tetapi karena melihat potensi di Swanghor ini, marketing plan-nya itu luar biasa gitu ya, dan juga sudah banyak bukti juga gitu. Sebenarnya saya sendiri juga sudah mendapatkan manfaat dari penghasilannya sih gitu. Bu, tanya Bu, Ya silahkan. kalau odol itu harganya berapa ya Bu? Kalau odol harganya 92.000. Oh, sama dengan kopinya berarti. Kopinya 192.000. Beda Odol 100. 72, Bunda. Hah?
Odol 72. Oh iya iya lupa saya. Oh iya odolnya 72.000. Maaf maaf. Tadinya 60 Dapatnya ya. Ya 72.000 untuk odol. dapatnya satu itu, Bu. Iya satu. Satu tapi cukup besar sih. Sebentar. 100 gram ini odolnya kayak gini nih. Nih seperti ini. Lumayan. Loh, itu manfaatnya apa aja, Bu, dibanding keunggulannya itu, Bu? Banding Keunggulannya Suara saya terdengar tidak ya, Bu? terdengar. Oh iya, kalau gitu Ibu saya mencoba menjawab yang ditanyakan Bapak ini ya. Kebetulan Oh, saya juga pemakai odolnya ya, Bu. oke, silahkan Pak, dengan senang Iya, hati. iya, saya Pak Sudarman ya, Pak, dari Demak, Jawa Tengah. Jadi yang Bapak tanyakan tentang odol ini, saya sudah mencoba sendiri, Pak. Itu luar biasa, Pak ya. Jadi ketika saya mengalami sakit di mulut ya, gusinya sakit, nggak enak gitu ya. Kemudian ada gigi yang berlubang ya, ada rasa sakit pokoknya. Nah itu saya olesin Pak pakai odol itu. Dan alhamdulillah besok paginya itu hilang Pak rasanya itu. Memang luar biasa sekali Pak. Kemudian luka Pak ya. Kalau luka itu kebetulan kan saya ini juga kena gula ya. Jadi kalau luka itu saya itu susah sembuh. Tapi ketika saya olesin odol Pak, alhamdulillah Pak, 2 hari itu langsung kering Pak, luar biasa memang Pak, hebat sekali Pak. Begitu ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sudarman. Kalau untuk odol, saya itu pernah eh, jadi di tumit saya itu pecah-pecah sampai rasanya perih gitu karena pecah-pecahnya tuh parah gitu. Sampai istilahnya terasa perih. Nah, itu saya langsung karena inget ada odol, saya langsung olesin odol gitu sampai ini semalam sebelum tidur gitu ya saya olesin. Itu pagi-paginya rasa perihnya itu sudah hilang. Jadi kayak kayak nutup kembali gitu ya, yang kebuka-kebuka gitu kayak nutup balik nutup gitu. Nah, di hari ketiganya itu sudah halus gitu. Itu dari pengalaman saya. Kemudian belum lama ini itu saya bibir saya itu pecah-pecah juga gitu, pecah-pecah sampai perih juga di bibir, itu juga saya olesin gitu dipakai odol itu juga langsung membaik gitu. Jadi manfaat odol ini juga selain untuk gigi, selain untuk bau mulut, juga untuk bisa untuk hal-hal lain kayak untuk luka gitu, untuk bahkan untuk jerawat juga bisa. Ada yang jerawatan itu sampai jerawat batu itu juga bisa sembuh pakai odol ini. Kemudian tadi itu yang rekan saya itu buat flek hitam gitu. Dia pakai buat maskeran. Ya, kalau saya sih belum coba itu, dia yang ini pun pokoknya apa buat flek hitam itu bagus loh, saya pakai sendiri ini gitu. Pakai buat maskeran katanya gitu. Rasanya dingin ya, nggak panas gitu, adem dingin kayak semriwing itulah. Oh Nah iya. makanya uh, uh. makanya kalau nggak coba sendiri nggak akan ini, kalau sudah coba baru tahu, oh iya ya rasanya gini gitu, baru bisa lebih antusias lagi ketika kita mau menceritakan ke orang lain gitu karena kita udah merasakan manfaatnya. Bu, Ada ini lagi? tanya, Bu. Ya silahkan. Ini kalau semisal saya coba jualan, pasang di status sosmed gitu gimana? Kalau di status nggak apa-apa. Kalau yang tidak boleh jualan itu kan di marketplace kayak TikTok Shop, Tokopedia, itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau kita misalnya di sosmed kita apa posting gitu ya, nanti orang yang hubungin kita langsung gitu nggak masalah. Jadi tidak di marketplace itu yang nggak boleh. Jadi harus hati-hati nanti takutnya member kita yang di itu yang dikena sanksi gitu loh.
Gitu, Pak. Kalau produk recommended-nya apa, Bu? Kopi sama selain kopi sama odol. Selain kopi odol tuh ada pembersih, apa namanya? Pembersih serbaguna. Pembersih eh saya apa namanya lupa ya, saya udah lama nggak ini. All Perawatan diri, purpose Bunda. itu Pak Sarlan Perawatan coba diri. eh Perawatan diri. perawatan diri. Yang kalau yang saya pakai pribadi itu ada sampo saya pakai, sabun muka, kemudian ada itu soya protein. Jadi susu susu kedelai itu ada, saya juga konsum cuma sekarang lagi kosong gitu. Terus ada 27 produk. Nanti saya share di grup ya, produknya apa saja. Termasuk Skincare. ada Ganodermanya juga gitu, lingsingnya, jamur lingsingnya juga ada. Cuma memang saya nggak menguasai semuanya gitu. Saya hanya yang saya tawar-tawarkan gitu, cuma kopinya saja kalau saya jalanin kopinya saja. Tapi kalau saya menggunakan itu saya menggunakan banyak yang saya pakai. Susu kedelai, kopi, odol, sabun, sabun mandi sama sabun muka sama shampoo. Kalau pembersihnya saya enggak sih, kalau pembersih yang apa Go namanya Eco. tuh all purpose ya. Go Kalau itu saya Eco. belum. Eh? Go Eco, Bunda. Go Eco, Go Eco ya. Iya. Itu aku belum Pembersih pernah coba. serbaguna. Pembersih serbaguna. Itu buat pembersih lantai juga ya Pak Sarlan? Iya, bisa. Semuanya bisa, Bunda. Itu Oh, semut takut, kecoa juga takut. Loh. Serangga-serangga itu nggak mau datang kalau pakai itu untuk ngepelnya. oh gitu. Oh, kalau gitu aku harus coba tuh. Aku banyak semut di sini. Aku belum pernah coba yang itu. Terus, eh, Skincare ada juga skincare. nah kalau skincare aku juga nggak pernah coba. Itu aja sih saya yang coba sih. Ada lagi pertanyaan? Trending Ya, hari Bu, ini dengan bermanfaat nggak Bapak Ibu? nah, Bermanfaat, Bunda. Makasih Ibu, bermanfaat sekali Ibu. Bermanfaat, baik. Kalau gitu lanjut ya. Oh ya, untuk besok kebetulan saya kan, jadi kalau training mingguan saya planningnya itu Senin adalah ini how to start, yang nanti bisa istilahnya diulang-ulang. Terus jadi untuk member baru gitu kan bisa ngikutin gitu ya. Kemudian nanti tentang bisnis plan gitu di hari Selasa. Cuma kebetulan besok saya berhalangan karena ada acara gitu. Jadi mungkin besoknya kita off, berarti adanya minggu depan, atau mau minggu ini mau diganti hari. Coba saya pingin usul dari Bapak Ibu. Kalau diganti hari kan hari Rabu kan ada Zoom nasional hari Senin. Oh ini nih. Nah kebetulan ini ada pengumuman dari Indosat nih. Tanggal 21 sampai 21, tanggal 17 sampai 21 kan tidak ada jadwal Zoom ya. Berarti besok diganti hari Rabu. Aku ada acara nggak ya? Bentar aku cek dulu.
Pak Riko, kita hari Rabu nggak ada acara ya Pak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kita uh, bisnis plan kita ubah di hari Rabu aja ya untuk minggu ini ya. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti minggu ini kita akan ketemu lagi di hari Rabu jam 7 malam. Oke? Karena kebetulan Indosat tuh libur. Jadi bisa kita tentang bisnis plan nanti aku akan kupas cara perhitungannya ya. Kenapa bisa istilahnya banyak yang dapat ratusan juta gitu. Kelebihannya apa gitu. Oke, sudah cukup? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, siap ya Bapak Ibu mengundang untuk webinar minggu depan, Siap, insya Allah. hari Jumat. Oke, kalau nggak ada lagi, saya mohon pamit. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyiapkan waktunya untuk ikut training hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua lancar ya Bapak Ibu semua bisa istilahnya mulai belajar step by stepnya, kemudian bisa mulai mencapai impiannya sedikit demi sedikit akan tercapai gitu, terus bertumbuh, terus belajar, kita kejar ya, kita akan sama-sama berlari gitu, jadi kita nggak santai-santai lagi gitu ya, kita nggak bukan istilahnya satu-satu tapi kita mau berlari, siap ya, sampai ketemu lagi hari Rabu, dah, saya tutup ya. Iya, terima kasih, Bu.